Shalom sahabat 180, selamat datang di 180 Hangout. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian bersuka cita, bersemangat, atau malah lagi ada yang sedang berbeban berat? Nah, aku juga mau ingetin nih ke kalian semua pada hari ini. Kalau kalian nggak perlu khawatir akan apapun juga. Sebab kita punya Tuhan yang tahu rancangan-rancangan yang terbaik buat kita semua. Dan rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Maka itu teman-teman, kalian nggak perlu khawatir akan apapun juga. Oke, mari kita sama-sama bersemangat mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Yuk kita sama-sama satukan hati dan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kita boleh ada sampai hari ini. Dan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Untuk kami dan juga keluarga kami, bahkan juga untuk studi kami. Kami pun berdoa ya Tuhan, supaya pada hari ini kami bisa memuliakan nama Tuhan dan bisa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami datang bersama-sama mengucap syukur dan kiranya Engkau yang juga yang tutup bungkus dengan darah Yesus untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan dan kiranya ya Tuhan hati Tuhan selalu disenangkan. Thank you Lord, terima kasih, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom sahabat 180, mari sama-sama kita angkat pujian kita buat Tuhan Yesus hari ini. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Katakan, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia, Juru Selamat. Come on, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, amin, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama-sama katakan, anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan, sambutlah Dia, Juru Selamat. Come on, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun bait kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaannya. Sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang
haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari sama-sama katakan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Oh, beri sembah Dia hari ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Angkat tangan kita dan katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari sembah Dia, kami bersyukur, Kau penolong dalam hidup kami, Allah yang setia. Oh, kami naikkan sembah kami bagimu Tuhan, kami tinggikan Kau. Mari katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari lebih lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan.
sembah kami. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Shalom Sahabat 180, perkenalkan nama saya Nerissa. Dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan dan men-sharingkan firman Tuhan. Dalam kesempatan kali ini juga saya akan membahas mengenai menaruh harapan kita pada Tuhan. Kalau saya bertanya sama teman-teman semua, pada siapa sih kita menaruh harapan kita? To whom you put your trust. Di dalam Amsal 3 ayat 5 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Di ayat ini disebutkan, janganlah berharap kepada pengertianmu sendiri. Nah, di sini saya artikan pengertian itu misalkan kita berharap banget sama orang tua kita, sama kepintaran kita, sama ekonomi keluarga kita atau yang lainnya. Dan itu pun yang pernah saya alami saat saya masih remaja. Kepercayaan yang saya taruh kepada orang tua saya melampaui kepercayaan saya kepada Tuhan. Jadi, kadar kepercayaan saya sama Tuhan itu baru sebatas belief, bukan trust. Lalu, apa sih pengertian belief dan trust sendiri? Belief dalam bahasa Indonesia dapat berarti percaya, mempercayai, merasa, dan menganggap. Belief merupakan accept something as true atau menerima sesuatu sebagai kebenaran. Selain itu, belief juga dapat bermakna hold something as an opinion, yang berarti memiliki sesuatu sebagai opini atau pendapat. Jadi, kata belief bisa dimaknai sebagai penerimaan sesuatu sebagai kebenaran atau penerimaan sesuatu yang berusaha dipercayainya. Belief dapat juga berarti menganggap sesuatu sebagai benar, yang berarti itu adalah pendapat pribadinya. Kamu juga bisa menggunakan kata belief saat kita merasa mengetahui atau mempercayai sesuatu, tapi tidak begitu yakin. Lalu kata trust sendiri dalam bahasa Indonesia dapat berarti sebagai percaya, berharap, menaruh kepercayaan, yakin, harapan, dan tanggung jawab. Kata truth bermakna sebagai belief in the reliability, ability, or strength of, yaitu percaya pada sesuatu yang diandalkan, kebenaran, kemampuan, atau kekuatan. Truth juga bermakna firm belief, yakni kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap seseorang atau sesuatu. Jika dibandingkan dengan belief, trust merupakan pemberian kepercayaan yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang percaya 100%. Trust merupakan perasaan percaya itu sendiri dan keyakinan yang diberikan kepada orang lain. Trust bukan sekedar anggapan atau perasaan seperti belief, namun kepercayaan dan keyakinan yang sangat kuat. Sedikit kesaksian saya percaya dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi saat saya masih remaja di sekitar usia saya 12 tahun. Saya tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Saat remaja, saya menaruh kepercayaan saya sama Tuhan. Dan kedua, sama orang tua saya. Karena saya yakin orang tua saya itu akan menjamin kehidupan saya. Menjamin kalau saya tuh bisa sekolah sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Tapi ternyata saya salah, teman-teman. Saat saya di kelas 3 SMA semester akhir, papa saya terkena penyakit jantung dan harus di-bypass. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Orang tua saya hanya berjualan sembako dan kami hanya memiliki toko sembako yang kecil lah ya di rumah kami gitu. Keadaan tersebut membuat saya khawatir apakah saya bisa kuliah atau tidak. Sementara saya sudah mendaftar kuliah dan harus membayar uang masuk kuliah tersebut. Puji Tuhan, papa saya bisa dioperasi dan orang tua saya pun bisa membayarkan uang kuliah saya. Saat saya sedang menikmati masa-masa menjadi anak kuliah,
baru sekitar 3 bulan saya berkuliah, masalah ekonomi kembali menghimpit keluarga kami, dan usaha orang tua saya bisa dikatakan bangkrut. Banyak utang juga di mana-mana dengan orang-orang. Singkat cerita, mama saya panggil saya waktu itu, dan bilang kalau saya harus berhenti kuliah dan harus kerja karena kondisi yang terjadi, dan saya juga masih punya 2 adik yang harus tetap bersekolah. Saat saya berdoa, saya tuh nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, "Tuhan, saya ini baru kuliah 3 bulan loh, baru ngerasain kuliah 3 bulan." Saat itu juga saya minta ampun sama Tuhan kalau saya selama ini belum percaya sungguh-sungguh sama Tuhan secara penuh, belum trust in God. Saya baru believe aja sama Tuhan. Dan akhirnya saya harus segera bilang ke tempat kuliah saya, kalau saya tuh harus berhenti kuliah, dan mama saya tuh minta bantuan dari pihak kampus supaya bisa mengembalikan 50% uang masuk perguruan tinggi tersebut. Malam harinya, dengan sangat hancur hati, saya berlutut di hadapan Tuhan, dan saya katakan, "Tuhan, saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan yang akan tolong hidupku. Walaupun saya tidak kuliah, saya percaya Tuhan akan membuat hidup saya dan masa depan saya berhasil. Saya percaya Tuhan sanggup tolong hidup saya. Saya berserah sama Engkau, Tuhan." Itu doa saya. Setelah saya berdoa, saya tahu dan merasakan bahwa kadar kepercayaan saya sama Tuhan saat itu ya, itu bukan lagi belief, tapi sudah trust. Singkat cerita, keesokannya saya harus bertemu dengan konselor kampus saya, dan saya menceritakan semua masalah saya ke beliau, dan beliau bilang beliau akan membicarakan dengan pemilik kampus. Jadi kebesokan harinya saya harus datang lagi. Di situ saat bicara dan saat melewati proses yang ada, saya sudah tidak ada rasa khawatir dan cemas lagi. Keesokan harinya konselor saya manggil, konselor saya itu suami istri, mereka orang Filipina, memanggil saya dan bilang, "Nerissa, kamu tidak boleh berhenti kuliah. Tuhan bilang sama saya kalau saya harus tolong kamu. Dan pihak kampus sudah setuju untuk memberikan beasiswa untuk kamu." Oh, di situ benar-benar teman-teman, saya nggak bisa nahan air mata saya. Terus saya bilang, "Tapi saya nggak punya uang untuk bayar kosan dan hidup saya sehari-hari." Konselor itu bilang, "It's okay. Untuk sementara kamu tinggal dengan kami ya, sampai pihak kampus memberikan pekerjaan part-time untuk kamu." Wow, Tuhan benar-benar amazing banget teman-teman. Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa untuk saya. Mulai saat itu, saya terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hal yang saya lakukan. Dan setiap semester demi semester, Tuhan selalu mampukan saya untuk mendapatkan IP di atas 3,5. Karena itu juga menjadi persyaratan untuk saya, supaya saya bisa tetap mendapatkan beasiswa setiap tahunnya. Dari kesaksian hidup saya punya 3 kunci untuk kita bisa mempercayakan hidup kita sama Tuhan, untuk kita trust in God. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan atau pengertian kita sendiri. Kita membuka di Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan. "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk." Lalu kunci yang kedua adalah menyerahkan hidupmu pada Tuhan secara penuh. Bisa dikatakan totally surrender. Menyerahkan hidup kita sama Tuhan artinya kita nggak usah khawatir lagi, kita nggak usah cemas lagi dengan apa yang akan terjadi di depan kita, karena kita udah nyerahin hidup kita semuanya sama Tuhan. Kita mau buka di Mazmur 37 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, "Serahkanlah hidupmu pada Tuhan,
dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Amin. Lalu kunci yang ketiga adalah andalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita membuka di Yeremia 17 ayat 7-8. Bunyinya seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Jadi teman-teman, apapun yang teman-teman hadapi saat ini, entah pergumulan dalam sekolah, pergaulan, keluarga, atau apapun, mungkin dalam kondisi COVID-19 seperti ini, pasti ekonomi keluarga kita mungkin terdampak. Tapi ayo percayalah terus, taruh terus pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau mengandalkan orang tua kita, mengandalkan ekonomi keluarga kita, atau kesehatan kita, kepintaran kita, karena semuanya itu ada batasnya, teman-teman. Tapi taruhlah pengharapanmu pada Tuhan, dan andalkan Tuhan saja dalam segala perkara. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas kuasanya. Sebagai ayat penutup, saya mau bacakan dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Percayalah teman-teman, bahwa masa depan kita dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah dalam setiap musim kehidupan kami tetap menaruh harapan kami kepada Tuhan. Sehingga semakin hari hidup kami semakin diperbaharui, dan apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu untuk Tuhan. Biarlah kami mengandalkan Tuhan saja dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam hidup kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.